Ketika FPI mau melebarkan sayapnya untuk membentuk organisasi di berbagai daerah, tolong jangan dihalangi. Bersama-sama teman-teman untuk menolak jangan sampai ada musda FPI di Kabupaten Tegal. Bahkan mengusir. Karena Kabupaten Tegal sudah kondusif, sudah aman, tidak perlu adanya FPI. Karena umat Islam tanpa FPI semuanya dari hati sanubari yang paling dalam pasti akan membela apabila terjadi sesuatu untuk Islam. Tidak perlu FPI. Kami menolak kehadiran Rizik dan sekongkolnya di bumi serumpun sebalai tanpa kecuali. Sebab Rizik telah mengobrak-ngabrik tatanan keutuhan berbangsa, bernegara, bermasyarakat hingga kerukunan umat dalam keindonesiaan. Ini oknum Banser menolak. Jadi kami minta bahwa FPI kalau sedang membentuk di mana-mana, tolong gitu, jangan sampai diganggu. Ada yang menolak di daerah di mana itu berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang tidak bisa diterima di sana. Di antaranya apa Pak Kiai? Gitu loh. Apa itu yang Pak Ustadz harus muhasabah? Kok saya bisa ditolak, ada apa ya? Gerakan Pemuda GP Ansor Kabupaten Tegal dengan tegas menolak keberadaan Ormas Front Persatuan Islam yang merupakan perubahan dari nama Front Pembela Islam pasca dibubarkan pemerintah. Hal itu disampaikan pembina GP Ansor Tegal, Nur Rahman. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menolak keberadaan Front Persatuan Islam di Kabupaten Tegal. Hal itu, kata Nur Rahman, lantaran kepengurusan Front Persatuan Islam tersebut tetap diisi oleh orang-orang yang sama dengan pengurus FPI. Mau ganti apapun bentuknya, mau kepanjangannya diganti apapun, kami tetap menolak seperti PKI. Sudah dilarang terus ganti nama, ya tetap PKI. Kata Nur Rahman Senin 4 Januari 2021. Seperti dikutip dari suara.com, pembina Ansor Tegal yang juga merupakan ketua Gerakan Pemuda Bangsa ini juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang telah membubarkan FPI dan menetapkannya sebagai organisasi terlarang. Pasalnya, menurut Nur Rahman, keberadaan Ormas FPI selama ini telah banyak membuat masyarakat jadi resah. Walaupun sudah ganti nama, kami dari Ronggolawe siap perang. Kalau muncul di Kabupaten Tegal, tetap akan kami lawan, kami sikat, begitulah tegasnya. Berdasarkan pengamatannya, lanjut Nur Rahman, FPI memiliki kepengurusan dan cukup banyak simpatisan di Kabupaten Tegal. Mereka sebagian besar berada di Kecamatan Talang dan Bumi Jawa. Oleh karenanya, GP Ansor meminta kepada pihak kepolisian agar menindak tegas apabila Ormas FPI tersebut masih melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Tegal. Kepolisian harus membubarkan karena sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Begitulah ujarnya. Front Pembela Islam dan Partai Komunis Indonesia dinilai punya kesamaan. Keduanya sama-sama menggunakan pemberontakan terhadap pemerintahan negara. Hal itu dikemukakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman, Purworejo, Jawa Tengah, Habib Hasan bin Agil Babut. Bagi saya mereka adalah pemberontak. Masa dalam dakwah kok yang diajarkan kebencian pada pemerintah yang ada, menjatuhkan pemerintahan dan presiden yang sah, katanya Presiden 4 Januari 2021. Habib Hasan bin Agil Babut, seperti dilansir Gatra, menambahkan, gerakan keduanya juga mirip, hanya simbol yang membedakan keduanya. Saya merasa gerakan mereka mirip dengan PKI, hanya beda simbol. Dalam Islam tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. Bugot harus kita tumpas, begitulah paparnya. Dikatakan Habib Hasan, sejak awal kemunculannya FPI kerap menyerukan penolakan terhadap Pancasila, padahal kata tokoh Nahdlatul Ulama tersebut, di negara yang masyarakatnya beragam, diperlukan satu tali yang bisa mengikat atau menyatukan semuanya. Tali tersebut yang kemudian disebut Pancasila. Mereka tidak mau menerima Pancasila dalam Undang-Undang 45. Mereka ingin mengganti Pancasila bersyariah, NKRI bersyariah. Bagaimana bisa untuk menyatukan sesama umat Islam saja susah, apalagi banyak agama. Pendiri negara ini mencetuskan dasar negara kita berdasarkan kesepakatan dan sudah final. Begitulah terangnya. Lebih lanjut, Habib Hasan mengatakan,
Meski FPI Aceh menyebut diri mereka sebagai organisasi Islam, namun manuver mereka justru mengarah ke jalur politik. Bahkan slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah yang selalu mereka gaungkan sejatinya hanya kampanye yang menyesatkan. Sebenarnya ormas yang gerakannya sama seperti FPI banyak, yang tanpa nama juga ada. Slogan mereka kembali Al-Quran dan AS Sunnah, hanya kampanye yang menyesatkan. Bungkusnya saja yang agama, tapi sebenarnya gerakan politik, begitulah tegasnya. Habib Hasan menyebut kemunculan FPI sejatinya mengancam kedaulatan negara. Maka kata dia keputusan pemerintah membubarkan kelompok berpakaian serba putih tersebut sejatinya sudah tepat, alias tidak keliru. Pembubaran FPI adalah suatu keharusan, karena gerakan FPI sudah mengancam kedaulatan negara, maka harus dibubarkan. Mereka makin lama makin berkembang dan makin dapat banyak simpati. Ajaran agama Islam tidak ada pemaksaan jika mempelajari dakwah Islam dengan benar. Islam di Indonesia ini beda dengan negara lain. Jika negara lain penyebarannya berbenturan dengan penduduk pribumi, maka di Indonesia tidak, kata Habib Hasan. Sejumlah karangan bunga ucapan selamat atas pembubaran Ormas Front Pembela Islam beredar di media sosial. Kabarnya papan bunga tersebut berjajar di sejumlah instansi pemerintah di Kota Padang, Sumatera Barat. Ucapan selamat FPI bubar yang berjumlah 6 karangan bunga itu tampak berdiri di depan kantor Gubernur Sumbar, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Kodim 0312 dan di depan kantor Korem 032 Wirap Raja. Usut punya usut, karangan bunga tersebut ternyata dipesan oleh orang tak dikenal. Hal itu diungkap dari pernyataan pemilik usaha karangan bunga Mekar Jaya Floris, Isan 60. Menurutnya karangan bunga ucapan selamat dan terima kasih kepada pemerintah yang telah membubarkan FPI itu dipesan OTK melalui pesan WhatsApp-nya. Yang namanya berusaha tentu saya tidak menolak. Selanjutnya disepakatilah biaya pemesanan. Awalnya orang itu minta untuk ditransfer karena usahanya sedikit bermasalah dengan pihak bank. Saya menolak dan diminta pembayarannya secara langsung saja, begitulah katanya. Alhasil, kata Isan, pemesan itu pun disepakati dengan biaya tunai. Jumlahnya 6 karangan bunga, pagi usai salat subuh. Karangan bunga kami antar ke lokasi sesuai permintaan pemesan. Ada yang ke depan kantor gubernur, depan Kejati Sumbar, Mapolda Sumbar, depan Kodim dan depan Korem. Begitulah katanya. Setelah selesai dipajang, Isan dihubungi salah seorang temannya melalui panggilan seluler. Temannya itu mempertanyakan apakah papan karangan bunga itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya mulai cemas, apalagi nomor pemesanan tadi tidak aktif lagi ketika saya hubungi. Kami pun langsung menarik papan karangan bunga setelah sekitar 1,5 jam dipajang, begitulah katanya. Sebelumnya karangan bunga yang memuat pesan ucapan terima kasih atas pembubaran FPI berdiri di depan sejumlah instansi pemerintah di Kota Padang pada Jumat 1 Desember 2020 lalu. Karangan bunga yang tersebar itu mengatasnamakan Aliansi Ranah Minang Cinta Damai. Karangan bunga itu bertuliskan, terima kasih pemerintah RI pembubaran FPI kado terindah akhir tahun 2020. Seorang petugas keamanan Kejati Sumbar mengaku tidak mengetahui sejak kapan karangan bunga itu dipajang. Dia mengaku sudah mendapati karangan bunga terpajang saat mulai bertugas pagi itu. Habib Rizik Sihab jadi tersangka di 2 tempat. Barreskrim Polri ambil alih kasusnya. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab telah ditetapkan sebagai tersangka di 2 kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang berbeda. Seperti yang diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizik Sihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat pada 10 Desember 2020. Kemudian pada Rabu 23 Desember 2020 kemarin, Imam Besar FPI tersebut juga kembali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Penanganan 2 kasus yang telah menjadikan Habib Rizik Sihab sebagai tersangka itu pun saat ini telah diambil alih oleh Barreskrim Polri. Meski diambil alih oleh Barreskrim Polri, penanganan 2 kasus tersebut tetap dilakukan secara terpisah. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rianjajadi pada Rabu 23 Desember 2020. Barreskrim yang tangani kasus ini. Namun, berkas perkara tetap terpisah berdasarkan logos dan tempus peristiwa. Tetap dipisahkan ya,
tuturnya dikutip giranrakyat.com dari PMJ News. Terkait opsi penyatukan perkara tersebut, Andirian Djajadi mengatakan bahwa hal itu nantinya tergantung pada petunjuk jaksa. Kalau yang dimaksud, penggabungan perkara menurut pasal 141 KUHP, tentu penyidik menunggu petunjuk jaksa, begitulah ujarnya. Andirian Djajadi juga membenarkan bahwa Habib Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Iya betul, dalam kasus kerumunan pelanggaran prokes yang terjadi di Megamendung, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangkanya oleh penyidik Polda Jawa Barat, begitulah ucapnya. Penyidik menyangkakan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular kepada Habib Rizik Syihab. Selain itu, Imam Besar FPI tersebut juga disangkakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUH.